Pertemuan 5 topiknya adalah literasi media dan manajemen informasi. Literasi media itu kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan menciptakan pesan media dalam bentuk berita, iklan, video, dan media sosial. Mahasiswa mampu mengkonsep literasi digital, media digital, mampu mengevaluasi, mengelola informasi digital secara efektif. Jadi literasi media digital tadi itu ya, bisa mengakses, mengevaluasi, menciptakan pesan media. Apa media yang harus dipublikasikan? Ya, berupa tutorial, media pembelajaran, ya. Jadi yang bersifatnya berguna, bermanfaat buat orang lain. Pentingnya literasi media dalam era informasi sangat penting sekali ya untuk menunjang kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi kalau kebutuhannya kesehatan, pendidikan, atau sarana prasarana itu dibutuhkan sebuah informasi yang berguna buat si penggunanya atau user. Kalau manajemen informasi apa aja? Oh ya ini jangan lupa ya di record ya. Silakan di record. Untuk manajemen informasi yaitu manajemen informasi adalah proses untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menggunakan informasi secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk menemukan informasi yang relevan, yang datanya yang bisa dipahami, akurat, ya informasinya tepat, nggak hoax, ya. Jadi untuk bahan penelitian juga bisa di lapangan, artikel, jurnal, laporan penelitian, ya. Jadi itu adalah sebuah manajemen informasi yang berguna. Jadi tadi itu manajemen informasi itu adalah untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menggunakan informasi secara efektif dan efisien. Kemudian cara membedakan fakta dan opini. Fakta itu adalah pernyataan yang benar-benar terjadi, ya dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini, pendapat atau pandangan dan penilaian seseorang. Ya, fakta misalkan berupa kemerdekaan 17 Agustus 45 itu sebuah fakta, ya. Indonesia merdeka. Kalau opini berdasarkan pendapat-pendapat pribadi atau orang lain bersifat subjektif. Ya. Kalau untuk fakta atau opini ini berita palsu atau hoax. Ayo Kang Nadi, berita palsu apa hoax TNA? Masuk fakta apa opini? Ayo jawab semuanya di chat boleh. Kalau fakta atau opini tentang berita palsu atau hoax? Opini Bapak. Iya, opini ya. Bisa berbagai pendapat oleh orang lain. Jadi manajemen informasi digital itu tentang pengorganisasian file, dokumen digital seperti Google Drive, ya, atau Kakang PT nyimpannya di storage hold di dalam sebuah handphone atau laptop, tapi yang bisa berbasis online, ya. Ya Google Drive ya atau OneDrive. Google Drive ini kalau media penyimpanannya sekarang kalau mau ditambah harus bayar, ya berbayar. Tips pencarian efektif dengan search engine atau di Google, ya tinggal cari aja sumbernya di Google banyak ya. Kemudian hak cipta dan lisensi konten.
di konten-konten atau cipta yang bersifatnya pribadi itu sudah menjadi hak cipta, ya seperti sekelompoknya nanti dikirim ke platform jurnal. Silakan aja di Google Scholar, banyak ya. Untuk etika membagi informasi di media sosial, etika membagi informasi yang sifatnya edukasi aja, ya ada nilai manfaatnya. Hal yang kecil aja, misalkan contoh bikin nasi goreng gitu ya, cara membuat perhitungan rugi laba, manajemen, akuntansi gitu ya, atau cara-cara membuat kue apa gitu, nggak apa-apa ya, yang sifatnya untuk berguna orang lain. Jadi untuk menghormati privasi dan data orang lain itu sangat penting sekali. Untuk prakteknya, contoh kasusnya tadi ya, berita online, identifikasi dulu fakta dan opininya, kemudian tools verifikasi beritanya apa saja, misalkan toolsnya di web ya, pakai web kompas.com kayak gitu ya. Jadi ada beberapa dampak berita palsu terhadap masyarakat banyak sekali ya. Misalkan gempa bumi di sana taunya nggak ada, ataupun ya berita kematian artis taunya enggak, ya banyak sekali. Jadi kesimpulannya literasi media itu dengan manajemen informasi tadi, literasi itu tadi menganalisis, kemudian mengevaluasi, ya, mengakses dan menciptakan pesan media secara kritis dan bertanggung jawab. Sedangkan manajemen informasi itu adalah mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menggunakan informasi secara efektif dan efisien. Itu ya, jadi poin penting ketika evaluasi sumber informasi dan kelola data secara efektif bagaimana. Ya, ini untuk tugas yang di bawah ini ya, tugas evaluasi singkat, cari satu berita online dan evaluasi ke kredibilitasnya, kemudian bagaimana menjaga akurasi informasi yang dibagikan. Ini yang hari ini tidak masuk ya, dikerjakan, kemudian dikirim ke PDF di grup poin perbaikan absen. Ya, yang hari ini masuk online nggak usah, karena udah belajar online. Oke, maaf, itu saja. Ya, ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya Bapak. Silakan. Untuk yang kemarin tidak hadir, kira-kira tugasnya apa ya Pak? Yang kemarin tidak hadir dilihat aja di sini di Google Classroom nih. Nih di materi. Lihat ya. Nih, Google Classroom kan ada materi. Nih judulnya tuh, materi 1 sampai 15. Kelihatan nggak di layar? Halo Teh? Kelihatan Bapak. Iya. Nah, nanti pilih materi 1 sampai 15. Misalkan pertemuan berapa yang nggak masuk? Pertemuan 4 atau 2. Misalkan pertemuan 2 ya, yang nggak masuk. Cari aja di sini, di paling bawah biasanya tugasnya. Nah, kalau pertemuan 2 tugasnya cari map tentang Canva dan min mistake.